Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik yang saya banggakan, saya akan menyampaikan skenario pembelajaran kita untuk diskusi kelompok, di mana sasaran belajarnya ini terkait dengan integrasi nasional, terkait dengan identitas nasional, bahwa Indonesia itu negara yang bhinneka itu harus menjadi tunggal ika. Jadi itu menjadi tantangan besar bagi bangsa kita, bahwa identitas itu bhinneka itu sebuah realita dan tunggal ika itu sebuah cita-cita. Seharusnya diskusi ini pada pekan ke-10. Tapi dan ini hanya satu tema saja. Tapi karena ada pergeseran jadwal, jadi selain tema identitas dan integrasi nasional, juga ada tema terkait dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Jadi dua tema di pekan ke-10 sesuai dengan revisi jadwal yang telah kita buat untuk mata kuliah kita. Oke. Nanti pembahasan materinya itu harus memuat 4 hal. Jadi ada konsep, lalu kemudian ada realita. Dari situ kita harus bisa menemukan masalahnya, lalu memberi alternatif solusi. Jadi diadakan analisis SWOT secara sederhana ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan apa ancaman serta peluangnya. Ini berlaku sama untuk seluruh tema-tema diskusi kita. Kemudian ada kegiatan belajar sebenarnya yang menjadi tema besarnya ini, bahwa bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya. Kita tentu tahu bahwa kita ini kan negara serumpun dengan Malaysia ya, dan kita berada sekawasan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Tentu bisa saja kemudian di situ ada pertalian nenek moyang ya, bahwa ada yang sudah lama menetap di negara-negara tersebut dan membawa serta tentu budayanya. Kalau kemudian mereka melakoni kehidupan sosial budayanya di sana, apakah itu bisa membuat negara tersebut mengklaim budaya yang dibawa oleh orang-orang tersebut? Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kebudayaan nasional ya, bahwa setiap daerah itu kan punya budaya, karena kebudayaan itu kan ada disebut dengan cultural universal ya. Budaya itu kan ide gagasan, pola tindakan dan benda hasil karya manusia menurut Prof. Puncarningrat. Apakah kemudian setiap daerah itu bisa mengajukan budaya daerah menjadi kebudayaan nasional? Ataukah sekarang ini tidak ada lagi dikotomi antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional? Karena pada hakikatnya seluruh budaya-budaya suku-suku bangsa di Indonesia itu adalah budaya nasional Indonesia. Karena kan suku-suku bangsa itu menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian kita akan jawab dalam diskusi kita. Makanya kalau bicara masalah-masalah budaya ya, ada beberapa budaya kita yang diklaim oleh negara lain. Jadi kelihatannya begitu mudah budaya Indonesia itu diklaim oleh negara lain. Kenapa itu terjadi? Ada reok ponorogo, ada batik, ada tari kecak ya. Kemudian ada angklung, ada makanan ya, rendang gitu ya. Silakan nanti dicari tahu. Kelompok 1 dan 2 ini nanti bicara tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional itu tidak diklaim oleh negara lain. Ada 2 cara sebenarnya
yang dapat dilakukan oleh generasi muda kita di dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Ada yang disebut dengan cultural experience dan ada cultural knowledge ya. Nah, ini nanti kelompok 1-2 silakan dikembangkan lebih jauh. Jadi ini terkait dengan klaim negara lain terhadap budaya kita. Anda silakan membuat judulnya berbeda-beda ya. Ini hanya tema besarnya. Kalau kita bicara cultural experience ya, bahwa pelestarian budaya itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Jadi terjun langsung ya, experience ya. Nah, jika budaya tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Dapat dipentaskan setiap ada acara-acara tertentu ya, diadakan festival-festival ya. Dengan demikian kebudayaan lokal itu selalu dapat dijaga kelestariannya. Jadi kalau cultural experience itu adalah bagaimana melakoni ya. Ada pengalaman budaya di situ. Nah, sementara kalau kita bicara cultural knowledge itu bisa dengan membentuk atau membuat pusat-pusat informasi ya mengenai kebudayaan yang dapat difunksionalisasi ke dalam banyak bentuk. Nah, tujuannya tentu untuk mengedukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Nah, dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaannya sendiri. Jadi, ya, selain dilestarikan dalam dua bentuk, kebudayaan lokal juga sebenarnya dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Nah, dengan demikian, setidaknya bisa diantisipasi pembajakan kebudayaan. Masalah yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Itu masalah besar ya. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, budaya lokal mulai hilang, dikikis oleh zaman. Masyarakat khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya itu harus diupayakan ya, karena jangan-jangan budaya kita itu menjadi seremoni saja, menjadi pelengkap acara-acara seremoni. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan belajar adalah sajikanlah sebuah kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya analisislah berdasarkan aspek-aspek apa penyebab disintegrasi itu. Nah, apa alternatif solusinya? Nah, kalau kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia itu ada kesatuan wilayah, perlu ada kesatuan wilayah. Kita berada di posisi silang, ada alur laut kepulauan Indonesia ya. Nah, merah putih harus selalu berkibar di NKRI. Tapi kan ini banyak yang terjadi. Kelompok 3 dan 4 ini tugasnya. Kelompok 3 dan 4. Nah, ini tugasnya tentang bagaimana melihat masalah terkait dengan NKRI. Ada illegal fishing ya. Kemudian ada sengketa wilayah laut, ada sengketa pulau-pulau. Nah, itu banyak. Nah, bahwa kalau kita bicara tentang NKRI itu merupakan wujud proklamasi kemerdekaan. Jadi NKRI itu perwujudan proklamasi. Nah, bahwa di situ ada keutuhan wilayah, ada keutuhan hasanah budaya, ada keutuhan sumber daya alam, ada keutuhan penduduk atau sumber daya manusia. Itulah makna dari NKRI itu. Satu kesatuan ya. Nah, untuk menjaga tentu perlu ada pengamalan nilai-nilai Pancasila, perlu ada semangat Bhinneka Tunggal Ika, perlu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi, kemudian perlu melaksanakan usaha pertahanan negara. Nah, itu upaya-upaya dan silakan Anda cari tahu lebih lanjut tentang itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang persatuan bangsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tentu kita berharap bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu dijaga. Bhinneka itu, perbedaan itu dijaga untuk bisa terjadi persatuan. Tentu dasarnya Pancasila, norma-normanya, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana bangsa ini, negara ini mencapai tujuannya tentu difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa jalan dengan baik kalau tidak ada harmoni hak dan kewajiban dengan warga negara ya. Jadi padamu negeri, jiwa raga kami. Nah, itu sangat bagus. Papua Merah Putih, Papua NKRI, ada otonomi khusus di sana itu untuk mensejahterakan. Tapi ada masalah-masalah yang terjadi. Jadi ada banyak masalah yang terjadi. Ada masalah dulu di Aceh, ada masalah di Papua, ada masalah di Poso, ada konflik SARA. Itu nanti kelompok 5, 6 dan 7. 5, 6 dan 7 untuk melihat kasus-kasus itu.
dalam makalahnya. Nah, kalau kita bicara bagaimana konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu diimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada 3 sebenarnya. Perlu ada perilaku inklusif. Nah, apa itu perilaku inklusif? Ya, itu tentu salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, bahwa dalam kehidupan bersama memandang bahwa seseorang itu baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat itu merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Jadi betapapun besar dan pentingnya kelompok dalam kehidupan bersama, tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Jadi masing-masing memiliki peran. Bagian terkecil dari motor misalnya itu di bannya itu ada pentil. Pentil itu sangat kecil, tapi kemudian pentil itu memiliki memiliki fungsi. Kalau pentil dicabut, ban motor kempes dan tidak bisa jalan. Itu lebih kecil ya, sangat kecil malah. Tapi itu punya sumbangsi. Jadi setiap bagian dianggap memiliki peran. Sama juga dengan kalau kita bicara mengakomodasi sifat pluralistik. Mengakomodasi sifat pluralistik itu artinya bangsa ini memang bangsa majemuk, ya. Jadi sangat plural dari segi agama, budaya, bahasa dan seterusnya, dan terpisah oleh pulau-pulau, oleh laut. Tapi sebenarnya laut bukan pemisah, ya. Laut itu adalah pemersatu. Jadi tanpa memahami makna pluralistik itu dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman, itu akan dengan mudah terjadi disintegrasi. Jadi perlu ada sifat toleran, saling menghormati, ya, kedudukan masing-masing pihak sesuai dengan perannya, harkat dan martabatnya, ya. Tidak memandang remeh pihak lain dan seterusnya. Itu perlu dibudayakan. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah untuk mencari mufakat. Jadi dalam negara yang majemuk itu sebenarnya musyawarah mufakat itu sangat baik. Makanya Bung Karno dan kawan-kawan, ya, para pendiri negara kita itu merumuskan sila keempat itu permusyawaratan perwakilan. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa? Karena ya negara majemuk itu pasti akan berbahaya kalau demokrasi langsung, kalau demokrasi liberal. Karena ada adu kekuatan itu, ada ada hal-hal yang mana kemudian bisa menyebabkan masalah. Makanya kemudian perlu ada musyawarah mufakat. Perlu ada musyawarah mufakat supaya kemudian bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian saya pikir itu, ya, ada tugas-tugas yang berbeda, ada tema-tema kelompok berbeda, judulnya silahkan dibuat masing-masing, ya. Nah, bagaimana tugas terkait dengan itu? Ya, tentu mahasiswa dapat melihat struktur penulisan artikel pada salah satu jurnal ilmiah nasional atau internasional yang relevan dengan judul makalah. Mencantumkan tata cara penulisan artikel pada jurnal tersebut sebagai lampiran. Tidak boleh plagiat. Cantumkan semua sumber, ya. Jadi strukturnya seperti apa, bab 1 dan seterusnya itu ambil satu contoh artikel ilmiah. Ya. Kemudian ya, tentu pembahasannya itu harus ada konsep yang sesuai, realita, ada masalah, ada solusi. Kemudian bagaimana dengan presentasinya? Jadi setiap kelompok itu membuat PPT, anggota kelompok mempresentasi, tapi ini kan masa pandemi, jadi membuat video presentasi maksimal 20 menit lah. Nah, di mana video itu diupload di Google Drive kelompok masing-masing. Nah, nama file videonya pekan keberapa, kelompok apa, kelompok berapa, judul apa, judulnya makalahnya. Nah, itu linknya dikirim ke WA Group paling lambat pukul 20 setiap pekan itu sebelum hari H. Jadi sebelum hari H, karena saya akan memilih video-video terpilih itu 2 video per tema, ya, atau mungkin video terbaik di situ yang akan saya bawa ke akun pembelajaran kita. Nanti kita akan saksikan sama-sama pemaparan videonya. Nah, itu. Kemudian file tugas makalah dan TPT itu setiap kelompok dikirim ke ketua kelas, lalu disatukan dalam bentuk WinRAR, nanti dikirim ke email saya, ya. Hari Sabtu dikirim itu. Wakil ketua kelas silahkan mengidentifikasi siapa kelompok yang tidak kumpul. Kemudian di sekolah, nah ini, login di sekolah sewaktu pembelajaran, mengetik nama dan NIM di menu chat, jelaskan ketik intisari makalah di menu forum diskusi kelompok. Setiap kelompok itu harus menyiapkan 1 pertanyaan. Ya, kelompok 1 sampai kelompok 7 itu masing-masing 1 pertanyaan, diketik di WA Group dalam bentuk daftar. Nanti ketua kelas yang satukan itu. Nah, itu pertanyaannya dibawa ke menu forum internal group. Jadi dibawa di menu forum internal group. Di mana dibawa kalau kita
lihat sekolah. Nanti setiap kelompok kita ambil contoh saja ini sebelum berakhir ya, bahwa ada menu forum, di mana di situ ada menu forum internal group. Kalau intisari makalahnya diketik di sini, di forum diskusi kelompok. Ada forum diskusi kelompok, diketik di sini sesuai dengan pekannya. Walaupun perkuliahannya lebih lambat daripada pekan di sekolah, tetap diisi di pekan sekolahnya. Atau mungkin nanti belum berlangsung pekan sekolahnya, tapi sudah berlangsung kuliahnya, tetap nanti diketiknya di pekan yang ada di sekolah, karena ini kan tidak ditutup ikon matanya, tetap terbuka. Nah, yang utama adalah di sini di forum internal group. Di forum internal group itu ya Anda harus mengetik. Jadi satu orang mengetik, ketua kelompok lah yang mengetik di sini. Jadi klik ini diskusi, baru buat thread. Di sini ketik di sini apa misalnya pertanyaannya kelompok tertentu. Jadi ada pertanyaan di situ. Kemudian di sini ketik jelaskan. Jadi di sini jelaskan. Sudah diketik jelaskan di situ, ketik pertanyaannya di topik. Lalu kemudian Anda ada thread. Jadi kalau sudah itu maka dia akan muncul menjadi topik di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu mengetik sendiri. Jadi bukan pertanyaannya diketik. Jadi ingat, pertanyaan kelompok 1 itu diketik dan dijawab oleh kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 oleh kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 7 oleh kelompok 1, ya. Itu di situ diketiknya. Sehingga nanti bisa di replace oleh setiap anggota kelompok, bisa berulang-ulang. Lebih banyak replace-nya lebih bagus, berarti diskusinya jalan kan? Iya, karena semakin banyak replies menunjukkan semakin banyak dinamikanya. Nah, ini sebenarnya sudah dilakoni oleh mata kuliah Pancasila, tapi karena ini kan mata kuliah kewarganegaraan kan belum diskusi ya, baru mulai pekan ini. Jadi kalau kita mau cek mereka itu buat thread. Jadi seperti ini, ada thread yang dibuat, ada topik-topik yang dibuat di setiap kelompok itu. Jadi nanti kita ada 7 thread pasti. Jangan lebih, ini sudah 3 thread. Karena mereka sudah 3 kali diskusi, 3 pekan diskusi. Jadi ada 3 thread di sini. Ini ketua kelompoknya yang mengetik ya. Jadi pertanyaan kelompok 7 untuk kelompok 1, pertanyaan ini. Nanti di-reply oleh teman-temannya. Jadi dijawab. Dijawab oleh teman-temannya. Jadi masing-masing memberi jawaban dan bisa berulang-ulang, bisa saling menyanggah di situ ya. Saya pikir itu untuk penyampaian. Jadi ini penyampaian teknis tentang tugas dan sekolah. Cukup di sini saya jelaskan. Sisanya nanti tinggal mungkin ruang-ruang lingkup yang saya jelaskan untuk tema di pekan berikutnya. Jadi ini ada 2 tema di pekan ke-10 kita akan diskusikan. Jadi berarti 2 makalah, berarti 2 PPT, berarti 2 video presentasi setiap kelompok. Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.